I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan lanjutan dari video yang kemarin, sekaligus part ke-6. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya, agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Reiner pun berkata kalau dia akan membunuh Rimuru. Rimuru pun bilang, "Oi, apa kau merasa kau bisa mengalahkanku?" Namun Reiner malah merendahkan Rimuru. Dia tuh juga ngeluarin kristal dominasi yang setara dengan dominasi Clayman dulunya. Dan saat itu banyak prajurit Elric malah mengarahkan senjata kepada Rimuru. Pembawa acara tuh marah-marah sama kebodohan mereka yang menantang Raja Iblis Rimuru. Hinata pun berdiri dan menatap Reiner. Hinata bilang pada Rimuru, dirinya aja udah cukup kok untuk ngadepin si Reiner. Reiner pun tertawa karena ngerasa dirinya nggak bisa dikalahkan. Dia bahkan masih menghina Hinata dan berkata kalau Hinata tuh nggak ada apa-apanya bagi dirinya. Saat itu pasukan lain yang bernama Kai mau melawan Rimuru. Ya katanya sih dia tuh udah punya pedang suci. Dalam hati Rimuru berkata, kalau cuma pakai pedang kayak gitu, menggoresku saja mustahil. Aduh, kenapa sih mereka tuh konyol banget? Padahal aku hanyalah slime yang baik. Dan tiba-tiba Suna berkata, aku sudah tidak bisa menahan lagi. Ucapanmu terlalu menghina tuanku tercinta. Namun Kai malah tertawa dan bilang Rimuru hanya bersembunyi di balik wanita. Apakah Rimuru nggak malu? Astaga, dia orang songong banget. Coba aja Rimuru mau ngeluarin auranya, mungkin udah putus asa semua. Suna pun berkata, sampah sepertimu gak pantas lawan Tuan Rimuru. Bahkan kau gak mungkin bisa menang dariku. Kai pun sangat marah dan langsung menghantam pedangnya. Pedang suci berayun-ayun di depan mata Suna. Suna pun langsung gunain skill uniknya, yaitu Analyzer. Ini adalah skill yang bisa melihat kemampuan Kai yang sebenarnya. Di sisi lain, pertarungan Hinata dan Reiner terlihat nggak sebanding. Reiner mati-matian menyerang Hinata, tapi Hinata yang pakai gaun bahkan bisa menangkis semua serangan itu. Dan Hinata bahkan nggak ada serius-seriusnya. Reiner pun mulai panik karena Hinata jauh dari perkiraannya. Di sisi lain, Kai pun menebas Suna tanpa ampunan. Namun gak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Suna. Bahkan Suna tuh cuma gunain kipasnya. Dan karena hal itu, pedang yang dibilang pedang suci tadi pun hancur semua tanpa sisa sedikit pun. Dia pun langsung kena mental. Suna pun berkata, jadi apakah cuma segini kekuatan peringkat A? Dan kekuatan kayak gini yang mau nantang tuanku. Biar aku tunjukkan padamu apa itu kekuatan. Kai pun sangat marah mendengar hal itu. Namun memang perbedaan kekuatan terlihat sangat jelas. Suna pun langsung melepaskan serangan sihir suci. Kalian penasaran gak sama rafalannya? Oke lah, bakal gua kasih tahu isi rafalan dari Suna. Aku berdoa kepada Tuhan, berikan aku kekuatan sucimu dan jawablah keinginanku. Meski di situ ada kalimat Tuhan ataupun dewa, tapi Suna nggak jadiin Rumina sebagai tujuan. Tapi dewa yang dimaksud Suna adalah Rimuru. Dan seketika lapisan lingkaran sihir mulai memenuhi keadaan sekitar. Kai kena mental. Dia tuh nggak nyangka Suna bisa ngeluarin sihir tingkat S. Bahkan ini sihir suci yang harusnya nggak bisa digunain para monster. Dia pun memohon ampunan. Namun Suna berkata, semua hal dalam hidup akan berakhir. Disintegration. Saat itu aliran cahaya langsung menelan Kai. Rimuru pun panik karena ngira Suna sudah membunuh orang itu. Tapi Suna gak melakukannya karena cahaya itu kemudian menghilang. Ternyata yang dilahapnya hanyalah pakaian dari Kai. Astaga, Neng Suna bisa aja.
Kai pun menangis dengan ingus di wajahnya. Suna pun berkata, kayaknya mantraku gagal deh. Tapi ya udahlah. Sebenarnya Suna tuh sengaja biar pandangan dewan pada Rimuru tuh nggak buruk. Untungnya Rimuru tuh bawa Suna, bukan Shision. Kalau aja bawa Shision, ya dewan udah pasti gempar. Di sisi lain, Hinata bilang dengan polos, kira-kira kita kapan bisa bertarung dengan serius? Melihat penghinaan itu, Renner pun sangat kesal karena serangan mati-matiannya bahkan gak dianggap pertarungan bagi Hinata. Di sisi lain, Gavan dan Elric juga kesal dengan sikap Hinata. Renner pun sadar kalau Hinata ada di level yang berbeda. Bahkan dia tuh udah gemetar. Hinata pun berkata, kau kok diam aja? Kalau kau gak mau menyerang, biar akulah yang menyerang. Renner pun menjerit dengan tangan di kepalanya dan berjongkok di tanah. Dia bahkan sampai mengompol. Tingkah Renner udah lebih lucu dari badut sirkus kerajaan seperti Clement. Dia pun menangis. Rimuru pun berkata kepada Elric, yang mulia pangeran, kenapa kau menggangguku seperti ini? Dan apakah bisa kita lanjutkan? Rimuru pun tersenyum. Semua dewan mulai memucat karena mengira Rimuru juga akan mengamuk di sana. Dan saat itu, para anggota dewan yang menentang Rimuru hanya memohon ampunan pada Rimuru. Di sini Raphael berkata, yang punya niat membunuh hanyalah si Elric. Di sisi lain, Magic Perception Rimuru juga merasakan 2 km dari sini ada orang yang mengincar dirinya. Rimuru pun langsung mengaktifkan Shock Acceleration. Dia pun melihat seorang wanita berambut merah yang memegang pistol dari jauh. Ya, mungkin ini ada kaitannya dengan kematian si Muze. Dan tiba-tiba tembakan pun dilepaskan ke arah Rimuru. Namun sayangnya pelurunya menghilang. Raphael berkata kalau ini tuh bentuk dimensional transportation yang disebut dengan dimensional connection. Ini adalah skill yang bisa menggabungkan 2 titik untuk memperpendek jarak. Yang artinya wanita itu pasti memahami konsep ruang berkat Magic Perception. Dan beberapa detik kemudian peluru pun muncul kembali. Namun ternyata bukan ke arah Rimuru dan ternyata mengincar Pangeran Elric. Rimuru pun langsung meneran serangan itu. Hinata pun langsung memeriksa si Elric. Bahkan Kapten Apostle Opper sangat kaget dengan serangan itu. Rimuru pun langsung minta Zoe mengejar pelakunya. Dan sebelum itu ternyata Zoe udah ngirim cloningnya untuk menangkap orang itu. Semuanya pun heran kenapa ada yang mengincar El. Tapi ada kemungkinan mereka melakukan hal ini hanya untuk menuduh Rimuru yang membunuh El. El pun panik karena tahu ada yang mengincar nyawanya. Oh iya, karena kejadian ini juga Elric gak mungkin bisa menjadi raja. Dan dia akan mendapatkan hukuman karena telah mengacaukan dewan. Dan saat ini Elric pun telah menerima kenyataan. Sedangkan Gavan adalah konspirator di balik semua ini. Dia juga akar masalah. Rimuru menduga kalau Gavan pasti dimanfaatkan oleh organisasi misterius. Rimuru pun bilang kepada Gavan kenapa dirinya memanipulasi si Elric. Namun dia tuh pura-pura nggak tahu dan meminta buktinya. Gak lama datanglah sang raja Yggdrasil. Semuanya pun berlutut di hadapan sang raja. Dia pun berkata kepada Rimuru, tolong maafkan putraku si Elric yang telah membuat masalah. Rimuru pun berkata, gak apa-apa kok, lagian semuanya udah selesai. Namun Raja Yggdrasil berkata, aku datang bukanlah sebagai seorang raja, tetapi inilah permohonan maaf seorang ayah atas tindakan bodoh putranya. Rimuru pun langsung menerima permintaan maafnya. Raja pun bilang dia tuh mau membangun hubungan dengan Federasi Tempest. Rimuru pun juga begitu dan hubungan sementara mulai terjalin. Raja pun berkata kalau dia akan mengurus hal ini dengan meminta bantuan Inkuisitor sihir kerajaan. Namun saat itu Gavan pun sangat ketakutan dan mengakui semua kesalahannya. Semuanya pun termasuk Renner dan Kai ditangkap. Raja pun membawa pergi mereka
Dan saat ini beberapa dokumen terbentuk. Pertama, mereka telah mengakui Federasi Tempest sebagai suatu negara. Kedua, Federasi Tempest akan masuk ke dalam Dewan. Dan ketiga, militer Dewan dan Federasi Tempest akan berbagi otoritas. Dan pertemuan pun berakhir. Di sisi lain, terungkaplah identitas wanita penembak jitu itu. Dia bernama Glenda Adley. Dia juga berasal dari dunia lain dan memiliki skill unik sniper. Skill ini tuh punya 3 fungsi, yaitu Magic Perception untuk mengidentifikasi target apapun, Outcome Calculation untuk menganalisa tindakan, dan Space Manipulation yang membuat penglihatan sempurna dan menghubungkan 2 titik lokasi. Namun Glenda pun heran kenapa Elric nggak terbunuh. Di sini diketahui Mariabel dan Granbel adalah tuannya dan muncullah Zoe di sana. Glenda tuh sangat kaget melihat kehadiran dari Zoe. Dia pun kena mental karena tahu Rimuru juga mengetahui serangan darinya. Zoe pun berkata, "Tuanku itu tahu segalanya. Kau tenang aja, aku nggak akan membunuhmu di sini. Tapi kalau kau melawan, ya kau akan menderita." Pertarungan antara Zoe dan Glenda pun terjadi. Tembakan sihir terus dilancarkan. Beberapa serangan Glenda mulai menebas Zoe. Glenda tersenyum. Namun bagi Zoe, serangan itu bukan apa-apa. Di sisi lain, Glenda tuh masih terus menyerang sambil mengamati tindakan dari Zoe. Tindakannya yang sangat luar biasa bikin Zoe tuh sampai memujinya. Bahkan pundak kanan Zoe bisa terkena serangan. Glenda pun berkata, "Kalau aku akan menghabisi dirimu." Skill unik snipernya pun diaktifkan. 3 peluru langsung mengarah ke kepala Zoe dan 2 peluru ke jantung Zoe. Glenda pun yakin kalau Zoe telah terbunuh. Namun tiba-tiba Zoe muncul kembali. Dia tuh heran kenapa Zoe bisa nggak mati. Zoe pun berkata, "Hah? Apa kau bercanda? Serangan lemah seperti itu mana bisa membunuhku?" Dan karena sangat kesal, dia pun melepas serangan itu lagi kepada Zoe. Di sisi lain, terialah Mariabel, Yuki, dan Johan. Mereka pun tahu kalau Gavan telah gagal. Padahal Gavan tuh juga merupakan anggota dari 5 Great Elder. Di sini, Mariabel mengungkap rahasia para Inquisitor sihir. Karena pada dasarnya, mereka adalah manusia yang menyerap kekuatan para monster. Di sini, dia tuh juga mau Johan menyelidiki Rimuru. Mariabel nggak mau bekerja sama dengan Raja Iblis karena baginya itu nggak ada gunanya. Apa kalian tahu kenapa aku membenci Raja Iblis dan ingin memusnahkan mereka? Tanya Mariabel. Itu karena Demon Lord akan menciptakan lingkaran ekonomi baru yang akan mengancam kita semua. Namun, kekuatan militer Demon Lord Rimuru benar-benar menakutkan. Johan pun mengerti, tapi bukankah Rimuru bilang mau hidup berdampingan dengan manusia? Mariabel pun bilang kalau itu pasti hanya tipuan, jadi nggak ada gunanya bekerja sama. Johan pun terdiam. Di sisi lain, mereka pun mendapatkan kabar kalau Glenda telah dikalahkan. Mariabel pun sangat kaget karena Glenda merupakan salah satu pasukan terkuatnya. Dan karena itu, Mariabel pun langsung menyusun strategi dan berniat mendominasi Rimuru. Dia pun minta Yuki dan bawahannya menjelajahi lokasi kuno dan berniat mencegah kedatangan Raja Iblis Milim. Johan pun berkata, "Ini rencana gila, kau bahkan gak punya kartu as. Gimana aku bisa percaya padamu?" Bahkan Yuki saat itu juga ragu. Mariabel pun tersenyum dan berkata, kalau kita harus mengerahkan segalanya untuk mengendalikan Rimuru. Yuki pun hanya bisa setuju pada perintah Mariabel. Mariabel memahami jika Rimuru musnah, Veldora mungkin akan mengamuk. Dan saat itu, Ruminas pasti akan bertarung lagi dengan Veldora. Meski saat ini, Raja Iblis Rimuru dan Raja Iblis Ruminas telah membentuk aliansi. Tapi jika kekacauan terjadi, ada kemungkinan mereka juga bisa saling memangsa. Dan begitulah rencana mereka. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving.
I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.